Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita di program Sinopal yang desain grafis, pertemuan ketiga tentang pengenalan dan penerapan tipografi anatomi huruf. Langsung saja. Saya share screen. Sebentar. Ini materi e-book saya yang pernah saya susun beberapa waktu lalu. Di sini tentang anatomi tubuh. Di sini dijabarkan banyak sekali ini. Tapi mungkin saya menjelaskannya sesuai kebutuhan saja. Seperti apa ya, yang paling sampai kalian pahami itu mungkin ascender, descender. Ini sebenarnya kalau saya green screen aja. Nah, ini ada X-height. X-height ini kayak batasi kepala dari ini huruf sama kaki dari huruf. Nah, ini ada garis bantunya. Kalau ascender itu ada di sini, descender itu di sini. Jadi Excel itu kayak apa ya? Gambarnya kalau seperti font yang kecil atau yang non kapital itu bakalan untuk batas. Ya seperti ini kayak A ini masih dalam X, R, O dan lain-lainnya. Kalau ascender ini batas atas, seperti kayak T kapital, terus ada H. Ini kayak kepala, bukan kepala, lebih ke kaki sebenarnya. Terus ada P, jadi yang gampangnya itu yang melebihi atau yang di bawah batas, yang melebihi batas bawah dari X-height itu disebut descender. Ini ada kaki. Nah, ini sebenarnya bagian dari anatomi font sans serif. Nanti saya jelaskan di selanjutnya saja. Nanti saya jelaskan nanti. Terus kalau yang melebihi batas atas dari X-height ini disebut ascender, kayak seperti ini. Nah, ini ada ear, terminal dan lain-lain. Mungkin yang perlu dibahas nanti yang penting tuh descender, ascender, X-height, hip height, baseline. Baseline ini batas bawah X-height dengan ya ini batas bawah X-height ini namanya baseline. Uppercase, jadi uppercase nanti kayak T, misal tipografi, nanti batasnya segini. Saya cek dengan batas atas T. Kembali ke materi lagi, fungsi pentingnya yaitu menarik perhatian audiens, membuat teks lebih mudah dibaca, membangun brand awareness, mengelompokkan teks, dan memberikan karakteristik pada desain. Membuat teks lebih mudah dibaca nanti berhubungan dengan credibility, legibility. Terus kalau mengelompokkan teks itu kayak
apa ya, semisal ada contoh teks yang menggunakan typeface atau font seperti Times New Roman, nanti digantikan konteks lainnya untuk membedakan. Karakteristik desain nanti akan saya jelaskan. Nanti ada psikologi tentang tipografi atau psikologi tentang typeface atau font. Desain tipografi ini ada legibility dengan readability. Ternyata saya ada apa ya? Tadi baca-baca itu ternyata hal yang penting perlu diperhatikan itu bukan hanya readability dan legibility dalam prinsip tipografi itu sendiri. Ternyata ada visibility dan apa ya, estetika. Tapi semuanya apa ya, hampir sama sih definisinya. Tapi agak membedakan. Pokoknya itu apa ya, lebih ke cara kalian menyajikan seni tipografi itu. Tipografi kan apa ya, seni pengelolaan teks ya. Tipe itu kan teks atau ketikan. Graf itu kan apa ya, lupa saya. Jadi apa ya, lebih ke cara seni mengolah teks atau font itu. Kalau legibility itu lebih ke kemudahan mata mengenai suatu karakter atau huruf. Nah, juga di sini juga pentingnya font. Ini fontnya itu mudah dilihat daripada yang kanan. Ini nanti akan dijelaskan. Ini kan yang kiri ini lebih ke font, ya, lebih ke serif. Ini lebih antara dekoratif atau ya, old school sih. Terus selanjutnya itu ada readability. Ya, lebih ke kemudahan membaca dan juga jarak antar huruf sih ini. Lebih ke spacing-nya, readability seperti ini, yang kiri ini kan lebih mudah dibaca daripada yang kanan ini. Makanya nanti apa ya, perlu diperhatikan jarak spacing antara karakter satu huruf dengan huruf lainnya. Terus kayak visibility itu belum saya susun di sini. Lebih ke apa ya? Lebih ke ukuran font. Jadi apa ya, cara audiens melihat tipografi yang sampean susun. Jadi apa ya, sesuai apa ya, bukan besar atau kecil tapi pas. Misal kayak kalau dicetak mesti nanti ukuran standarnya 12 poin untuk file makalah dan lain-lain. Nah, itu sudah batas normal. Kalau 16, kalau 20 dan lain-lain itu terlalu besaran. Nggak tergantung itu nanti sih kebutuhan dalam desain. Kita bahas ke desainnya sih. Terus estetika, nanti perlu mempertimbangkan estetika. Jadi prinsip tipografi 4 poin itu hampir menjadi satu kesatuan, readability, legibility, terus seperti visibility dan estetika. Estetika itu jadi apa ya, keindahan dari seni tipografi itu sendiri. Jadi ya satu sama lain ini saling saling satu sama lain ya, lebih ke secara definisi sama saja sih. Kalau misal readability, visibility digabungkan, maka menghasilkan estetika, nilai keindahan itu sendiri. Jadi lebih ke hasil akhir. Tapi juga estetika itu juga mempengaruhi apa ya, suatu olahan dari tipografi itu sendiri. Mempengaruhi dari prinsip tipografi itu sendiri. Nah, selanjutnya ini ada penerapan tipografi seperti ukuran huruf. Ukuran huruf nanti bisa dibedakan antara header dengan body text. Header itu sangat penting, terutama dalam fontnya. Rata-rata header itu lebih ke font yang lebih tebal karena apa ya? Soalnya lebih apa ya? Ya memang namanya judul seperti kayak di film atau poster itu kan bakal baca dahulu lebih headernya daripada aktor pemerannya. Aktor pemeran itu anggap aja kayak di body text. Kayak film apa ya, Gundala itu kan headernya itu Gundala itu lebih apa, lebih mewakili secara garis besar juga sebenarnya header.
header font atau header text itu. Body text itu isi yang mendukung dari header juga. Nah, selanjutnya pemilihan huruf itu juga perlu. Dan huruf, jumlah ukuran, kayak kombinasi uppercase, lowercase. Di sini, ini tercantum selain tingkat kemudahan dalam membaca, pemikiran ukuran juga perlu untuk memisahkan antara header text dan body text. Nah, kayak seperti ini contohnya, header text dan body text ini menggunakan jenis font yang beda. Header text itu lebih ke bold atau black, nanti ada beberapa tingkatan, normal, terus ada apa lagi ya, ada light itu paling bawah, tipis sekali, tipis, light, terus normal, bold, sampai black, kayak Arial itu, ada Arial normal, Arial italic, cetak miring, ada sampai Arial bold dan black. Terus pentingnya memisahkan ini tadi biar apa ya, bisa membedakan apa yang perlu kita tonjolkan lebih dahulu nih. Bentar saya carikan poster film. Nah, bisa dilihat ya, Gundala superhero asli Indonesia. Ini salah satu tipe infografis dari Tempo. Nah, body text-nya yang mana? Ini body text-nya Gundala superhero asli Indonesia. Lebih ke subtitle ya, subjudul dari Gundala. Nah, header text ini, header text Gundala. Terus body text-nya mana? Ini. Keterangan yang mendeskripsikan. Beda fontnya. Sudah pasti beda. Ini lebih ke apa ya, font dekoratif, custom, khas, kekhasan dari Gundala itu sendiri. Terus dan didukung dengan body text yang beda lagi. Untuk apa ya, saran pemilihan jumlah banyaknya typeface atau font dalam satu desain itu minimal, bukan minimal sih, 2 sampai 3. 3 itu anggap aja paling mentok, paling maksimal banget. Nah, dan diusahakan jangan terlalu banyak jenis typeface atau font. Ini kan banyak sebenarnya ya, perlu dikritik juga sih ini. Terlalu banyak, ini sama ini beda. Gundala dengan subtitle, title dengan subtitle ini, subjudul ini beda font. Terus ke ini yang body text yang ini dengan teks yang ini beda lagi font-fontnya. Tambahan ini juga. Nah, ini sudah beberapa macam ini. Ada referensi yang menyebutkan 2 atau 3 saja, maksimal 3. Kalau saran saya 3 lah. Jadi misal header text-nya pakai Arial Black, terus misal pakai subjudul kan kadang, misal kayak ini Gundala, misal pakai Arial Black, ini pakai Arial yang bold, body text-nya itu Arial normal, atau font yang lainnya, pokoknya maksimal 3. Lagi ke materi. Nah, kombinasi kabila juga perlu diperhatikan. Nah, membaca kan sedikit sulit membaca apabila suruhnya ditulis kapital. Ini baru contoh. Nah, ini kan gampang. Ya, kalau ini cuma 2 kata. Kalau misal saya susun materi ini dengan huruf kapital, bakalan nanti sampean kalian akan agak kesusahan. Makanya perlu adanya kombinasi kapital. Uppercase dengan lowercase. Nah, ini yang bagus. Cuman menggunakan kayak ketikan alay seperti ini, apa
contoh sing alay. Jadi antara huruf pertama, huruf kedua, ketiga ini amburadul. Nah, pemilihan font, masuk pemilihan font ini ada lebih ke apa ya? Sangat itu bold, dinamis pada italic, dan modern pada light. Oke, kita lanjut ke Corel Draw. Sambil saya jelaskan di sana. Oke, jenis font apa ya? Setidaknya dibagi 4 macam. Serif, sans serif, script, dan dekoratif. Nah, apa saja bedanya? Kalau serif secara fisik, gambarnya itu dia tidak memiliki ekor kayak gini. Serif dan sans serif. Kita bahas ke serif dan sans serif dulu. Nah, kalau sans serif itu lebih dari fisiknya itu ciri khasnya ada ini. Tambahan kaki, ekor, iya kalau nggak salah di iya atau telinga. Sini ini kaki atau apa sebutannya. Terus serif ini ya gini, maksudnya nggak ada tambahan kaki atau lainnya. Terus script itu kayak kayak tipe-tipe tulisan tangan, handwriting atau typewriting. Nah, terus yang terakhir itu dekoratif. Dekoratif ini memang lebih ke apa ya, sebagai font yang hias, dekor atau mendekor. Ketika misal contohnya satunya gini kayak huruf D yang ada dengan tambahan bunga dan lain-lain, ini namanya font dekoratif. Nah, psikologinya gimana? Psikologi font itu perlu dibahas. Misal ya memang sangat penting dalam desain grafis, psikologi warna, font dan lain-lain itu perlu dibahas juga. Mumpung kita lagi pertemuan di pembahasan tipografi, kita akan membahas psikologi pada font, jenis font. Nah, untuk serif ini tadi saya baca-baca lagi, serif ini lebih apa ya? Ternyata itu lebih ke kesan jadul, lebih ke apa ya? Formal, kayak Arial itu lebih ke teks-teks yang formal. Serif itu juga termasuk tradisional. Dan semua roman, kok kenapa ada yang nyebut sans serif, ada yang nyebut serif juga. Nah, saya coba lagi cari lagi, takutnya saya salah menyampaikannya. Psikologi. Iya, lebih ke formal. Serif itu formal, ini non formal. Entah mengapa ada beberapa pendapat ini dari pendapat kayak saya ambil dari webnya Mas Pian. Hampir rata-rata yang saya browsing itu apa font serif, jenis serif ini lebih ke font yang uh, font yang elegan formal, jika kayak sederhana. Kalau sans serif ini lebih ke modern, gagah berani, dan non formal. Kalau script ini lebih ke santai dan indah, lebih ke estetika juga sebenarnya. Nah, ini sebenarnya ada dipisah lagi script yang gimana, yang miring atau dan lain itu beda lagi psikologinya. Kalau dekoratif ini sebagai hiasan saja. Sebenarnya apa ya? Perlu juga sih font dekoratif ini. Tapi ya, ya rata-rata header dalam desain itu rata-rata font dekoratif. Masih bukan dekoratif di sampai download dekoratif font, tapi bisa juga apa ya di dekor secara manual. Misal sans di Corel.
setelah diapakan, siapa, bisa mode kreatif. Oke, kemudian kita masuk ke penerapannya pada aplikasi CorelDRAW. Untuk memasukkan teks, kalian bisa klik shortcut F8 atau juga ini ikon A text tool. Nah, ini kan sudah ke seleksi sudah aktif nih tools dari text tool ini. Kalau sudah, klik kiri, tes. Nah, Pak ya, ide. Nah, ini legibility juga dapat. Jadi jarak antar huruf, antar karakter ini udah dibaca. Ada beberapa setting sih untuk legibility di mana ya, lupa saya. Nah, ini kayaknya. Nah, legibility yang jelek kan gini. Saya ingin 35. Nah, ya nanti memang ada sesuai kebutuhan sih, tapi kalau guys misal desain-desain khusus atau logo, contohnya itu boleh aja untuk apa ya, ngambil keestetikan. Tapi kalau misal sampean body text kayak teks yang panjang banget, sampean full kayak gini, legibility jarak antar karakter atau hurufnya, bakalan kesusahan membacanya. Soalnya audiens itu bakal melihat suatu desain itu secara singkat. Jadi beberapa detik itu dilihat, makanya di jalan raya kalau ada pamflet dan lain-lain itu bakalan mereka butuhnya sekilas saja apa yang ingin ditonjolkan. Jadi oh, udah rapi mas? Iya, tadi. Mas kemarin Jumat nggak ada puasa? Jumat. Oh enggak, ini tak isi sekarang. Rekaman aja. Saya membuat ide teks. Lalu coba di teks itu isinya katanya boleh manual video bisa sekali dan masih kosong, selanjutnya ada publik. Coba ketik semua. Ide teks harus lebih besar daripada body teks. Ini ide teks saya contohkan 24 poin.
jenisnya good, double. Ini contohnya betul, panggilannya asal. Tapi sebenarnya tidak bisa boleh dicek lagi, misal jelas. Misal kayak layout atau buat beberapa poin bisa oleh dua kok. Satu saya buktikan atau kita di kiri tangan, kiri tangan kita lepas. Kita kiri. Nah, jarak antar poin sekali antar itu diperlukan untuk memisahkan paragraf utama dan paragraf kedua. Saya gimana dengan klik seleksi text box ini sampai tambah satu tidak perbedaan antara paragraf pertama, paragraf sebelumnya dan paragraf selanjutnya. Ke psikologi lagi dan misal online paling terpilih di waktu slide itu lebih ke kesannya ini menampilkan di ke kayak sifat dari wanita sendiri. Untuk normal itu ke reguler atau normal udah dibaca gak formal. Oke, ini di standar. Terus ke bold itu kesannya apa ya? Di terus kelompok serif kalau di level paling tinggi tegas banget. Jadi kesannya berat, kokoh dan keras. Lagi sudah di sini saja materi tipografi. Silakan komentar atau itu. Dan terima kasih. Terima kasih sama di dasar seperti sebelum iPhone mendapatkan rasanya di koridor. Ini cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.